Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Agi Gunawan Wibisono, mahasiswa Universitas Respati Indonesia. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kuliah komunikasi dalam kesehatan. Hari ini saya akan berbagi tentang meningitis. Ada yang tahu tentang meningitis? Oke, jadi saya jelaskan sedikit tentang meningitis. Meningitis adalah peradangan pada meningen, yaitu lapisan pelindung otak dan saraf tulang belakang. Jadi, meningitis itu kadang sulit dikenali karena penyakit ini tuh memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, demam, dan sakit kepala. Meningitis atau biasa disebut dengan radang selaput otak disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Selain itu, kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya daya tahan tubuh juga dapat memicu terjadinya meningitis ini. Semua orang dari segala kelompok usia berisiko terjangkit meningitis, termasuk juga bayi. Guna meningkatkan daya tahan tubuh dari kuman penyebab meningitis, kalian dapat melakukan vaksinasi meningitis. Vaksinasi meningitis kalian bisa dapatkan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Tanjung Priuk, Soekarno-Hatta, klinik dan rumah sakit, dan di fasilitas kesehatan lainnya yang menyediakan vaksinasi meningitis. Penyakit ini dapat dicegah dengan menjalani gaya hidup sehat dan menghindari kondisi yang dapat memicu penyebaran infeksi. Jika tidak ditangani dengan tepat, meningitis dapat memburuk dan memicu kejang, gagal ginjal, atau menyebabkan kematian. Kondisi ini sering sulit untuk dikenali karena gejala yang muncul pada awal penyakit terjadi cenderung menyerupai flu, demam, atau sakit kepala. Namun ada pula penyebab lain seperti reaksi imunologi, penyakit sistematik, hingga lupus. Kondisi yang menyebabkan sistem imun melemah juga bisa menjadi penyebab terjadinya penyakit ini. Ya, untuk selanjutnya yaitu terkait tata laksana dari meningitis. Jadi meningitis ini berpotensi mengancam nyawa dan memiliki tingkat mortalitas yang tinggi bila tidak diobati. Penundaan dalam pengobatan sudah dikaitkan dengan hasil yang kurang baik. Oleh karena itu, pengobatan dengan antibiotik spektrum luas tidak boleh ditunda. Sementara pemeriksaan untuk memastikan sedang dilakukan. Bila penyakit meningokokus dicurigai pada perawatan premier, panduan merekomendasikan agar benzil penisilin diberikan sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit. Cairan intravena hendaknya diberikan bila pasien mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah atau shock. Karena meningitis bisa menyebabkan sejumlah komplikasi berat dini. Tinjauan medis teratur direkomendasikan untuk mengidentifikasikan komplikasi-komplikasi ini pada tahap awal dan untuk merawat penderita tersebut di unit rawat intensif apabila dianggap perlu. Ventilasi mekanik mungkin diperlukan apabila tingkat kesadaran sangat rendah atau bila ada bukti gagal nafas. Bila ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, tindakan untuk memantau tekanan bisa dilakukan. Ini akan memungkinkan optimalisasi dan tekanan perfusi cerebral dan berbagai pengobatan untuk menurunkan tekanan intrakranial dengan obat-obatan misalnya manitol. Kejang diobati dengan obat antikonvulsi atau hidrosefalus atau ada gangguan dari aliran ke kepala. Mungkin memerlukan insersi kateter sementara atau jangka panjang seperti cerebral. Bagaimana penularan meningitis dapat terjadi? Jadi penularan meningitis itu mudah terjadi pada orang yang saling berdekatan dan bisa melalui berbagai media. Contohnya melalui makanan, melalui air liur, dan seseorang yang tidak dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Diagnosa meningitis itu bisa dari beberapa hal. Yang pertama dari fungsi lumbal, tes darah, CT scan, ronsen dada. Yang perlu kalian ketahui tentang cara mencegah meningitis yang pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kalian dari serangan bakteri tersebut. Yang kedua, kalian juga harus istirahat yang cukup dan apabila kalian terpapar dengan orang yang terinfeksi meningitis, kalian segera hubungi dokter.